Sekarang kita akan masuk materi ketiga, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan hadis tentang sholat dua. Oke. Saya kenapa kasih kalimat kata-kata dua, karena hadis sholat itu agak panjang, agak banyak yang saya ambil. Jadi saya bagi dua. Oke, kita langsung ke modul ya. Hadis sholat dua. Oke, sudah muncul ya. Kitabus sholati babul azani. Bab tentang azan. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu qala tawafa bi an wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar fa dzakarul adzana bi tarbi'il takbir bi ghairi tarji' wal iqamata furada illa qad qamatis sholatu qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha laruya haqqun al hadis akhrajahu Ahmad, Abu Dawud, Sahih Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih berkata Abdullah bin Zaid, tawafabi, saya pernah melaksanakan tawaf, atau bukan saya. Tawafabi rajulun, seorang laki-laki pernah mengelilingi saya. Siapa? Seorang laki-laki. Wa naim, sedangkan saya sedang tidur. Artinya Abdullah bin Zaid ini sedang mimpi dan dia ceritakan bahwa dalam mimpinya itu dia dikelilingi oleh seorang laki-laki. Fakola, kemudian laki-laki itu berkata, Fakola kemudian berkata Abdullah bin Zaid, takulu, kau berkata, atau gini. Fakola, maka berkata laki-laki tadi yang mengiringi dia, takulu, katakanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada azan dia sebutkan azannya. Jadi dia mengucapkan azan di saat dia sedang berhadapan dengan Abdullah bin Zaid tadi dalam mimpinya. Diucapkan azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bitarbi'it takbir bi ghairi tarji, dengan apa? Mengulang-ulang dengan keras, dengan mengucapkan sebanyak 4 kali takbir, 4 kali takbir, bi ghairi tarji, dengan tanpa dikeraskan atau dengan tanpa mengulang-ulangnya dengan keras. Jadi dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya. Wal iqamata. Sedangkan juga dia membaca iqamat furoda 1 kali saja. Illa qad qamatis shalah, kecuali lafaz qad qamatis shalah 2 kali. Qala, maka berkata laki-laki itu, atau berkata rajul, falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, sini kolanya berarti bukan laki-laki tapi Abdullah bin Zaid. Maka berkata Abdullah bin Zaid, falamma asbahtu, ketika sudah pagi hari, ataitu, saya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, Nabi bersabda, innaha la ru'ya haqqun. Diceritakanlah tadi kisah mimpinya Abdullah bin Zaid kepada Rasul tadi. Dan sabda Nabi apa? Katanya, innaha la ru'ya haqqun, sesungguhnya mimpimu benar. Jadi memang jika suatu ketika, jika pada saat itu seorang Abdullah bin Zaid bermimpi bertemu dengan laki-laki yang berjalan mengelilingi dia,
Dan di saat itu si laki-laki itu meminta kepada atau berkata kepada dia agar membaca takbir, membaca azan, mengucapkan azan. Kemudian dilanjutkan dengan iqamah. Maka begitu si Abdullah bin Zaid menghadap kepada Rasul dan diceritakan, ini mimpi saya bagaimana Rasul? Kok ada orang membaca azan di depan dia sambil mengelilingi dia? Kata Nabi, ya betul, mimpi kamu benar dan itulah azan dalam Islam. Jadi hadis tentang azan. Nah, karena ini tidak lengkap, kan tadi cuma disebutkan fadzakarul azan, tidak lengkap. Jadi dipotong hadisnya ini. Nanti bagi yang keberdapat mendapatkan tugas hadis ini atau mengkaji hadis ini, silakan dibuatkan secara lengkap, tulis secara lengkap. Wazada Ahmad fi akhiri kisati qauli Bilal fi adzanil fajri. Dan Imam Ahmad menambahkan pada akhir kisah ucapan Bilal tentang azan pada saat azan fajar atau azan sholat subuh, as-salatu khairu minan naum. Jadi seorang Bilal atau ucapan as-salatu khairum minan naum itulah tambahan usulan dari sahabat Bilal bin Abi Rabi'ah bin Abi Rabah. Itu usulannya Bilal dan Rasulullah setuju dengan usulan Bilal. Wali ibni Khuzaimah an Anasin qala, dari Ibnu Khuzaimah dan dari Anas qala berkata Rasul, minas sunnati idza qala al muazinu fil fajri hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Termasuk sunnahnya azan yaitu jika qala al muazinu mengucapkan azan seorang muazin fil fajri pada saat salat subuh, hayya 'alal falah, ucapan hayya 'alal falah, baru kemudian dilanjutkan dengan kata-kata as-salatu khairum minan naum. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Jadi jangan Allah Akbar langsung, tapi dilanjutkan dulu dengan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Jadi itu ya hadisnya. Kemudian yang berikutnya wan Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu, dari Abu Mahdzurah, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan. Bahwasanya Nabi mengajarkan azan pada karafihi tarji, dan dia menyebutkan dengan cara tarji, diulang-ulang. Jadi Allahu Akbar diucapkan 4 kali. Bitarbiil, takbir. Bitarji. Ada kalau bitarji dengan diucapkan ulang-ulang dengan suara yang keras. Akhrajahu Muslim. Nah, di sini diriwayatkan oleh Muslim. Walakin zakar takbir fi awalihi marrataini faqat. Tetapi mengucapkan takbir fi awalihi marrataini faqat. Di awal adzan itu cukup 2 kali saja. Warawul khamsah wa zakaruhu fa zakaruhu murabba'an. Rawul khamsah diriwayatkan oleh khamsah, tetapi fa zakaruhu mereka menyebutkannya murabba'an dengan 4 kali. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik berkata, Anas, umira Bilalun, Bilal diperintahkan ayyashfa'al adzana, untuk menggenapkan azan. Jadi digenapi azan itu. Maksudnya apa? Ya dibaca 4 kali. Wa yutirul iqamah, dan mengganjilkan iqamah 1 kali saja. Illal iqamata, kecuali kalimat iqamah, yaitu ucapan
qad qamatis shalah. Dibaca yashfa'a ay yashfa'al iqamah. Jadi kalau qomat, Nabi diperintahkan oleh Rasul agar menggenapkan azan. Tetapi untuk witir diganjilkan, dibaca satu kali saja. Kecuali lafaz qad qamatis shalah. Muttafaqun alaih walam yadhkur Muslim al istisna. Tetapi Imam Muslim tidak mengucapkan, tidak memberikan lafaz illa iqamah. Wali Nasai dan menurut Imam Nasai, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Nabi memerintahkan Nabi kepada Bilal, memerintahkan Nabi kepada Bilal. Kalau tadi kan umiro Bilalun ini ya, umiro Bilalun. Kalimatnya naibul fa'il. Kalau ini amaro, kalau Nasai amaro. Baik, berikutnya hadis yang selanjutnya, wa an Abi Juhaifata radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunaihi rawahu Ahmad wa Tirmizi wa sahahu. Dari Abu Juhaifah, berkata Abu Juhaifah, ra'aitu, saya melihat Bilal yu'adzinu, sedang melafalkan azan, wa atatabba'u fahu, dan dia dan mengikuti mulutnya. Artinya kalau dia sedang azan, dia ikuti arah azannya. Jadi seperti begini ya. Allahu akbar. Saya contohkan ya. Saya contohkan. Jadi bila tuh begini ya. Dari kanan dulu, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kalau Bilal ke sebelah kanan, arahnya ke sebelah kanan, maka mulutnya juga sama. Allahu akbar, Allahu akbar. Ke kiri juga begitu. Jadi diikuti. Wa isbahu fi udhunai, dan kemudian kedua jarinya itu dimasukkan ke dalam telinga. Jadi begini. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, begitu ya. Tangannya diletakkan di lubang telinga. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa sahahu. Kembali. Wali Ibnu Majah dan Ibnu Majah, dan menurut Imam Ibnu Majah, wajala isba'ihi fi udhunaihi, dan kalimatnya beda, bukan wa isba'ahu tetapi wajala isba'ihi. Dan menurut Imam Abu Dawud, lawa unukahu lama balagha hayya 'alas shalah yaminan wa shimalan walam yastadri. Menurut Imam Abu Dawud dikatakan lawa unukahu, menggerakkan unukahu Bilal, unukahu kepada lehernya. Jadi kayak begitu nih. Diputar. Diarahkan ke kanan, arahkan ke kiri. Walamma balagha hayya 'alas shalah yaminan wa shimalan. Dan ketika sampai di ucapan hayya 'alas shalah, yaminan digelengkan ke kanan, wa shimalan dan ke kiri. Walam yastadi, tapi tidak diputar. Jadi badannya tidak diputar, tapi cuma kepalanya saja. Wasluhu fi sahihain, dan aslinya kalimat itu fi sahihain, ini di dalam dua sahih, Bukhari dan Muslim. Berikutnya wa an Jabirin an Samurata. Wa an Jabir bin Samurata radhiyallahu anhu maqala, dari Jabir bin Samurah berkata, Jabir, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala idaini ghaira marratin wala marrataini. Nah, saya pernah sholat bersama Nabi, sholatnya sholat dua Idul Adha dan Idul Fitri dan Idul Adha. Ghaira marratin wala marrataini, tidak cuma sekali dan dua kali saja, tapi sering. Dan di saat itu sholat Id itu bi ghairi adzanin wala iqamatin,
tanpa menggunakan adzan dan iqamah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa nahwuhu fil muttafaq, dan seperti yang ada di dalam kesepakatan hadis Bukhari dan Muslim, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu wa ghairuhu. Ini kalimatnya wa ghairuhu. Berikutnya hadis 189 dan 190. Wa ani bin Umar an Aisyah taqala, dari Ibnu Umar dan Aisyah berkata keduanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta, muttafaqun alaih. Dari sabda Nabi apa? Inna Bilal, sesungguhnya Bilal yu'adzinu, melafalkan adzan bilailin, di tengah malam, fakulu washrabu, dan makan dan minumlah kalian, hatta yunadi ibnu ummi maktum, sampai ibnu ummi maktum itu mengumandangkan azan. Wa kana rajulan a'ma la yunadi, dan si ibnu ummi maktum ini adalah seorang laki-laki yang buta orangnya. La yunadi, dan tidak memanggil, tidak mengucapkan adzan, sampai hatta yuqala lahu, sampai diucapkan kepada dia asbahta asbahta, sudah pagi, muttafaqun alaih. Jadi artinya hadis ini mengatakan bahwa dalam pada masa Rasulullah, dua orang sahabat ini yang namanya Bilal bin Abi Rabi'ah serta Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah dua sahabat yang secara rutin bertukar peran sebagai muadzinnya Rasulullah. Jadi di masa Rasul, sahabat yang terkenal sebagai muadzin itu ada dua. Pertama Bilal dan Ibnu Maktum. Dan dua-duanya saling berbagi peran, berbagi tugas. Nah, di saat bulan puasa, yang bertugas membangunkan umat Islam ketika itu adalah Bilal dengan azannya pada saat azan sebelum munculnya fajar shadiq ya. Ya berarti sekitar jam 3-an lah, belum. Jadi saat itulah umat Islam bangun mendengar suara azan Bilal, dan segeralah mereka fakulu washrabu, makan dan minum untuk sahur. Nah, baru yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau ini adalah seorang sahabat yang buta atau tunanetra ya. Dan beliau ditugaskan untuk mengucapkan atau membacakan azan untuk sholat subuh. Tandanya sholat subuh. Jadi kata Nabi, hatta yunadi ibnu Ummi Maktum, artinya apa? Kalau sudah ibnu Ummi Maktum yang azan, berarti tandanya sudah waktu masuk sholat subuh. Jadi tidak boleh makan. Jadi batas waktunya ya sampai azannya ibnu Ummi Maktum, itulah batas dilarangnya orang untuk makan dan minum. Jadi seperti itu ya. Dan ibnu Ummi Maktum, kata hadis ini, dia orang yang buta dan dia tidak akan pernah tahu kapan waktunya sholat subuh kecuali ada yang mengingatkan. Sudah subuh. Nah, baru ibnu Ummi Maktum setelah diingatkan oleh sahabat yang lain bahwa waktu subuh sudah tiba, baru dia melaksanakan sholat atau melaksanakan azan untuk sholat subuh, begitu kira-kira ya. Oke, berikutnya Wa'an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulul muadzin." Jika kamu mendengarkan suara azan, maka kamu wajib menjawab azan itu seperti apa yang diucapkan oleh muadzinnya. Jadi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, seperti itu. Tapi hayya 'alas shalah itu di lain hadis, bukan di sini. Berikutnya adalah hadis yang ke-193. Walil Bukhari, dan sedangkan menurut Imam Bukhari, kalau tadi itu kan Muslim juga, muttafaq alaih. An Muawiyah, jadi bukan dari Abu Sa'id Al-Khudri tapi dari Muawiyah. Wali Muslimin, dan dari Imam Muslim berkata an Umar, dari Umar, fi fadlil qauli, tentang keutamaan ucapan, kama yaqulu mu'adzimu kalimatan-kalimatan, keutamaan membalas ucapan azan dengan kalimat per kalimat. Jadi kalau tadi kan di hari sebelumnya dikatakan kalau mau menjawab, jawablah sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, begitu kan? Di sini ditambahkan siwal hay alataini, kecuali dua kalimat hayya ala, hayya ala. Apa itu? Hayya ala shalah, maka dijawab la haula wala quwata illa billah. Hayya alal falah, nah, jawab juga dengan la haula wala quwata illa billah. Ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamati. Tidak ditolak doa siapapun yang diucapkan bainal adzani wal iqamati, yang diucapkan di antara dua adzan dan iqamah. Rawahu Nasai. Jadi ini keutamaan waktu di antara adzan dan iqamah. Jadi kalau kita berdoa, doa yang mustajab ya diucapkan di saat antara azan dan iqamah. Jadi kalau bisa jangan banyak ngobrol, tapi perbanyak berdoa di saat ini. Insya Allah doanya mustajab atau makbul. Berikutnya wa an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, bersabda Rasulullah, man qala hina yasmaun nida, barang siapa yang mengucapkan hina yasmaun nida, ketika sesudah mendengarkan azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata, maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca doa ini ketika mendengarkan adzan, maka halat lahu syafaati, maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Jadi kemudahan orang mendapatkan syafaat Rasul adalah ketika dia, salah satunya adalah ketika dia membaca doa sesudah azan. Akhrajahul arba'ah, hadis diriwayatkan oleh arba'ah. Berikutnya kita pindah ke bab sifatis sholati, sifat sholat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sifat sholat itu maksudnya apa? Ya, tata cara sholat. Nabi bersabda, idza qumtu ila sholati fasbighil wudu'a, tsumma istaqbilil qiblata fakabbir, tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumma ka hatta tatma'inna raqi'an, sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, sumasjud hatta tatma'inna sajidan, sumarfa hatta tatma'inna jalisan, sumasjud hatta tatma'inna sajidan, sumarfa hatta tatma'inna jalisan, sumasjud hatta tatma'inna sajidan, sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Idza kumtu, jika aku ingin mendirikan ila sholati, sholat, fasbighil wudu'a, maka ambillah wudu. Umastakbiril kiblata, kemudian hadaplah kiblat. Fakabbiru, maka ucapkan takbir. Sumakro, kemudian bacalah ayat ma tayassara ma'aka minal Qur'an, yang mudah menurutmu di dalam Al-Qur'an. Sumarka, kemudian ruku hatta tatma'inna raqi'an, sampai rukuknya tumakninah ya. Tumakninah itu adalah
ya tenang, sempurna rukunya. Jadi tidak buru-buru. Sumarfa hatta tadilah qaiman. Kemudian naiklah, bangkitlah dari ruku hatta tadilah sampai lurus, tegak lurus. Qaiman, posisi berdirinya. Masjud, kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan. Sujud sampai sujudnya tumakninah atau sempurna, tenang, diam. Sumarfa, kemudian bangkit hatta tatma'inna jalisan, sampai duduknya, bangkit dari duduk, bangkit menjadi duduk, sajidan tatma'inna jalisan, sampai duduknya tumakninah atau sempurna, tenang. Masjud, kemudian sujud lagi hatta tatma'inna sajidan, sampai sujudnya tumakninah, tenang, diam dan sempurna. Sumarfa, kemudian bangkit hatta tatma'inna jalisan, sampai duduknya sempurna atau tumakninah. Masjud, kemudian sujud lagi hatta tatma'inna sajidan, sampai sujud lagi dengan tumakninah. Sumaf'al zalika, kemudian kerjakan yang itu tadi fi sholatika, dalam sholatmu, kulliha, semuanya. Jadi hadis ini menerangkan tentang tata cara sholat, dari membaca takbir, kemudian menghadap kiblat dan wudhu sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat, dan seterusnya sampai ruku, sujud, i'tidal, dan duduk di antara dua sujud. Maka ini kemudian kalian kerjakan secara rutin semuanya di setiap sholat kalian. Ini hadisnya tentang ini ya, sabda Nabi tentang tata cara sholat. Wali bin Majah bi isnadin muslimin, dengan dari Ibnu Majah dengan isnadnya Imam Muslim, dengan syaratnya Muslim, hatta tatma'inna qaiman, sampai kalimat hatta tatma'inna qaiman. Kemudian wa misluhu fi hadisi Rifa'ata inda Ahmad wa Ibnu Hibban. Wa fi lafzi Ahmad faqim baka hatta tarji'al idham. Kata Nabi, Fakim, maka berdiri tegaklah. Tegaklah kamu, baka, tulang belakangnya. Jadi tegak itu maksudnya apa? Akim baka, tegaklah, tegakkan tulang belakangmu. Jadi tidak bungkuk ya. Hatta tarji'al idhama, sampai kembali dalam keadaan sempurna dan keadaan tenang apa tulang-tulang kalian. Itu ya. Itu posisi tegak. Jadi tidak membungkuk, tidak agak sedikit miring dan lain sebagainya. Walin Nasai, dan menurut Imam Nasai, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, min hadis Rifa'ah bin Rafi, dari hadis Rifa'ah bin Rafi, innaha lan tatimmu sholatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahullah tsumma yukabbiru wa yahmadu wa yusniya alaihi. Sesungguhnya lan tatimma, tidak akan sempurna sholatu ahadikum, sholat kalian, hatta yusbighal wudu'a, sampai dia mengambil wudhu, kama amarahullah, sebagaimana yang sudah Allah perintahkan, tsumma yukabbirullah, kemudian membaca takbir kepada Allah, wa yahmadu, dan tahmid, wa yusniya alaihi, dan menyanjung Allah. Jadi ini juga tambahan ya, hadis tentang pentingnya mengambil wudhu terlebih dahulu. Wafiyah, dan dalam hadis yang lain, fa in kana ma'aka Qur'anun, jika ada di antara kalian Quran, satu kalimat Quran, faqra, maka bacalah, wa illa fahmadillah, maka ucapkanlah alhamdulillah, wa kabbirhu wa hallilhu, dan ucapkanlah takbir, wa hallilhu, dan ucapkanlah la ilaha illallah. Wali Abi Dawud, dan dari Abu Dawud, sumakra bi umil Qur'ani wa bima Allah, maka bacalah, kemudian bacalah umul Quran, surat Al-Fatihah maksudnya, wa bima Allah, dan ayat yang Allah kehendaki.
Wali Ibnu Hibban dan menurut Ibnu Hibban, summa bima syi'ta. Kemudian bacalah apa yang kamu bisa. Jadi ini riwayat-riwayat lain ya. Kalau tadi ini kan riwayatnya Bukhari Muslim atau akhrajul as-sab'ah, 7 rawi atau 7 imam yang menceritakan dari sini. Berikutnya kita lanjutkan. Wa an Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu berkata, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat Nabi idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi. Jika Nabi mengucapkan takbir, maka ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi. Beliau menjadikan kedua tangannya hadwa mangkibahi, sejajar dengan dua bahu. Jadi kayak begini ya, sejajar. Allahu Akbar. Gitu. Wa idza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi. Dan ketika beliau ruku, maka amkana yadaihi, meletakkan kedua tangannya ke min rukbataihi, dari kedua lututnya. Jadi taruh di lutut. Suma hasara zahrihi, kemudian meluruskan punggungnya. Hasara zahrihi, meluruskan punggungnya. Jadi diluruskan ya, kalau ruku punggungnya harus lurus sejajar dengan mata air. Nah, lurus. Lurus ya. Wa idza rafa'a ra'sahu, ketika apa namanya? Mengangkat kepalanya dari ruku, tadi diangkat, istawa hatta yauda kullu faqarin makanahu, maka posisinya lurus sampai tulang itu kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi tulang belakang, kemudian tulang bahu, itu semuanya kembali posisinya dari ruku tadi. Jadi kalau merasa ada tulangnya yang tidak kembali seperti sedia kala, berarti belum sempurna rukunya atau belum sempurna posisi mengangkat kepala. Wa idza sajada, dan ketika beliau sujud, wada'a yadaihi, beliau meletakkan kedua tangannya ghaira muftarashin wala qabidiha. Jadi tidak iftirash. Iftirash itu berarti meletakkan kaki, meletakkan pantat atau duduk ke kaki kiri dan kaki kanan itu tegak. Ya. Jadi kaki kiri ya, maaf ini kiri ya, itu ditidur oleh pantat, ini ya pantat ditiduri, sedangkan kaki kanan itu tegak. Nah, jadi itu duduk. Nah, kalau ketika sujud bagaimana posisinya ya? Kayak begitu. Jadi tidak iftirash dia, tidak ghairu muftarashin. Tidak iftirash. Jadi tidak seperti posisi kaki kiri menduduki diduduki oleh pantat dan kaki kanan tegak, itu tidak. Jadi posisinya apa? Posisinya tegak. Wastaqbala bi atrafi asabihi rijlahi al kiblata, dan ketika sujud beliau menghadapkan jari-jari kakinya, ujung jari-jari kakinya kepada arah kiblat. Jadi posisinya yang begini, diarahkan ke kiblat. Jadi posisinya ditekuk gitu ya pada saat sujud. Wa idza jalasa, dan ketika duduk fir rakaatain, dalam dua rakaat, dalam rakaat yang dua rakaat yang dilakukan pada saat sholat, dua kali ruku maksudnya, jalasa ala rijli, beliau duduk di atas kaki al yusra wa nasabal yumna. Nah, ini yang iftirash ya. Beliau meletakkan kaki pantatnya ke kaki kiri, wa nasabal yumna, dan menaikkan atau apa? Mengangkat, menegakkan kaki yang kanan. Itu iftirash, duduk iftirash seperti itu. Wa idza jalasa fil raqatil akhirati qaddama rijlahu, dan ketika beliau duduk di rakaat yang terakhir, beliau qaddama rijlahu, beliau apa namanya?
memasukkan rijlahu kaki al yusra yang kiri wa nasabal ukhra dan menaikkan yang akhir. Jadi posisinya silang. Ya seperti kayak tahiyat akhir gitu ya. Wa qa'ada ala maq'adihi dan beliau duduk ala maq'adihi di tempat duduknya atau di atas tanah. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi hadis ini bicara tentang cara Nabi takbir, kemudian cara Nabi ruku dan cara Nabi sujud serta cara Nabi duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ini hadisnya. Berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bit takbiri wal qira'ata bil hamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusayyibhu walakin baina dzalika wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman wa idza rafa'a min as-sujudi lam yasjud hatta yastawiya jalisan wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yunsibul yumna kana yanha an uqbatis syaitan wa yanha ay yaftarisha rajulu zira'ihi iftirasha sam'i wa kana yuhtamu sholatu bit taslimi akhrajahu Muslim walahu illatun. Oke baik, karena kebetulan saya rekam ini pada saat mau berbuka puasa, jadi saya istirahatkan dulu profiler kita pada hari ini dan kita akan lanjutkan pada saat nanti saat selesai sholat tarawih. Oke, saya kira itu kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya pembacaan hadis yang tadi. Kita kembali ke modul. Oke, ini dia modulnya. Oke, baik. Hadis 274. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit takbiri wal qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Wa idza rafa'a min as-sujudi lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibul yumna. Wa kana yanha an uqbatis syaitan wa yanha ay yaftarisha ar-rajulu zira'ihi iftirasha sub'i. Wa kana yukhtamu as-salata bit taslimi akhrajahu Muslim walahu illatun. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu. Nabi pernah membuka as-salata, membuka salat bitakbiri dengan takbiratul ihram. Dengan membaca takbiratul ihram. Wal qiraati dan kemudian membaca bil alhamdulillahirabbil alamin, membaca surat Al-Fatihah. Wa kana dan Nabi idza raka'a jika beliau ruku lam yushkhis tidak mengangkat ra'sahu kepalanya wala yusawwibhu dan juga tidak menundukkan kepala. Walakin baina dzalik tapi di antara keduanya. Jadi ukuran ruku itu adalah antara berdiri dan nunduk. Jadi nunduknya tidak terlalu nunduk ke bawah tapi cukup sekedar masih bisa bangkit, jadi ya ukurannya ya biasa gitu ya. Posisi rukunya biasa, tapi dengan catatan lurus bahunya ya,
pundaknya dengan kepala lurus. Jadi andai kata di atas pundak itu ditaruh air atau ditaruh gelas yang isi air, itu tidak akan jatuh, begitu kira-kira. Jadi jangan terlalu menunduk dan juga tidak terlalu mendongak ke atas. Wakana dan Nabi idza rafa'a minar ruku'i lam yasjud. Jika beliau mengangkat dari ruku atau setelah ruku, lam yasjud. Beliau tidak sujud hatta yastawiya qa'iman, sampai sempurna qa'iman berdirinya. Jadi Nabi kalau sudah ruku tidak sujud, tapi beliau berdiri dulu sebentar, tumanina, selesai baru beliau sujud. Kemudian wa idza rafa'a minas sujudi, wa idza rafa'a minas sujud, dan ketika beliau berdiri atau bangkit dari sujudnya, lam yasjud, beliau juga tidak sujud hatta yastawiya jalisan, sampai sempurna jalisan duduknya. Jadi posisi beliau bangkit dari sujud, beliau tidak langsung sujud lagi. Kalau ketika sujud yang pertama selesai, beliau tidak langsung sujud kedua kalinya, tidak buru-buru, tapi duduk dulu, duduk sempurna, tidak terburu-buru, dan kalau sudah cukup baru beliau sujud lagi yang kedua kalinya. Wakana, dan beliau yaqulu fi kulli raqataini at-tahiyah, dan beliau mengucapkan setiap rakaatnya, setiap rakaat duanya itu, atau setiap dua rakaatnya beliau membaca at-tahiyah, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Wakana, dan beliau yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna, beliau yafrishu, duduk, rijlahu, di kakinya yang kiri. Jadi beliau ketika tahiyat duduk, dan posisi kaki itu diduduki oleh pantat beliau. Wa yansibul yumna, dan kaki kanannya diangkat, ditegakkan, diluruskan. Wakana, dan beliau yanha, melarang, an uqbatis syaiton, dari uqbatus syaiton, dari duduknya setan. Maksudnya adalah beliau melarang sikap kakinya itu seperti sikap duduknya setan. Maksudnya apa? Jadi kalau duduk, kalau tadi ada iftiras ya, duduk iftiras. Nah, kalau itu boleh. Yang tidak boleh adalah beliau melarang duduk seperti duduknya setan. Bagaimana? Duduk di atas tumit. Jadi duduk di atas tumit itu dilarang, tidak boleh, karena merupakan duduknya setan. Wayanha an uqbatis syaiton. Wayanha, dan juga beliau melarang an ayyaftarisha ar-rajulu zira'aihi iftirasha sab'i. Beliau melarang ayyaftarisha, menidurkannya menidurkannya seorang laki-laki, seseorang, zira'aihi, kepada lengannya, kedua lengannya, iftirasha sab'i, seperti duduknya atau tidurnya hewan binatang liar, binatang buas. Jadi kalau sujud, yang dilarang adalah ketika posisinya tidur dan membiarkan kedua tangannya itu tergeletak dari ujung jari sampai sini. Ini ditempelkan ke lantai. Nah, itu tidak boleh, dilarang oleh Rasul karena mirip dengan tidurnya binatang buas. Jadi kalau kalian lihat ya, hewan macan atau hewan singa atau harimau, biasanya hewan itu kalau mau menangkap mangsanya, misalnya sedang mengincar hewan rusa misalnya, mau dimakan, mau diterkam, maka posisinya adalah seperti itu. Kaki belakangnya dia tekuk, kemudian kaki depannya dia sembunyi-sembunyi. Dia tekan ke bawah, ke lantai, ke tanah, dan di saat itu dia sedang
mengincar hewan incarannya. Dan tangannya biasanya hewan buas itu ditempelkan semuanya ke tanah. Dua-duanya dari ujung kakinya yang kanan kiri sampai ke bagian pangkal tangannya, pangkal kakinya yang depan. Semuanya ditempelkan. Itu dalam posisi siaga. Nah ini yang tidak boleh kalau dilakukan oleh orang yang sedang sholat dan posisinya sujud. Sujud itu harus tetap yang menempel ke lantai adalah kedua telapak tangan. Tapi siku itu tetap terangkat, tidak boleh menempel juga. Dan itu seperti perbuatannya hewan buas. Dan itu dilarang oleh Rasulullah. Wakana yuhtamus sholat, dan beliau juga mengakhirkan sholatnya bitaslimi dengan salam. Akhrajahu Muslim walahu illatun. Itu hadis yang menyisahkan tentang tata cara sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, walahu, dan di dalam hadis ini ada illat. Oke, baik, yang berikutnya. Wa ali bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza ftataha sholata wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i. Nabi pernah mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram pada saat mau memulai sholat. Beliau mengangkat kedua tangannya dengan ukuran hadwa mangkibaihi, sejajar dengan kedua bahu. Jadi diangkatnya begini ya. Allahu Akbar. Sejajar kedua bahu. Wa idza kabbara liruku, dan juga jika beliau takbir pada saat ruku. Jadi inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanharina syani'aka wal abtar. Beliau takbir Allahu Akbar, langsung ruku. Jadi tangannya juga sama, Allahu Akbar. Dan juga wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika beliau mengangkat kepalanya minar ruku'i, dan ruku'. Sami Allahu liman hamidah. Jika diangkat tangannya sejajar dengan kedua bahu. Muttafaqun alaih. Berikutnya wa fi hadis Abi Humaidin, dari hadisnya Abu Humaid inda Abi Dawud, menurut Abi Dawud, yarfa'u yadaihi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi summa yukabiru. Kalau kalimatnya Abu Dawud begini, yarfa'u yadaihi hatta yuhadhiya bihima han mankibaihi summa yukabiru. Jadi kalimatnya beda, bukan hadwa mankibaihi tapi yuhadhiya bihima mankibaihi. Sedangkan menurut Muslim dari Malik bin Al-Huwairis, sama seperti hadisnya Ibnu Umar, nahwa hadis Ibnu Umar, sama seperti hadisnya Ibnu Umar yang tadi di atas, yang tadi hadwa mangkibahi. Tetapi beliau juga mengatakan hatta yuhadhiya bihima furu'a uzunaihi. Nah, pakai tambahan standarnya beliau. Muslim ini ditambahkan apa? Hatta yuhadhiya bihima furu'a udzunahi, sampai sejajar kedua tangannya dengan furu'a udzunahi, ujung telinganya. Jadi gini, agak naik sedikit ya, bukan bahu tapi lurus dengan telinganya. Nah, jadi banyak versi redaksi hadisnya yang menceritakan tentang bagaimana tata cara Nabi ketika takbiratul ihram. Nah, ini termasuk hadis mutawatir maknawi. Kalau dalam ulumul hadis, hadis mutawatir itu ada dua, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Kalau mutawatir lafzi jelas, satu hadis matannya sama, itu diriwayatkan oleh banyak perawi dan mutawatir hukumnya. Nah, tapi kalau mutawatir maknawi,
Beda redaksinya, tapi maknanya sama. Ya, syaratnya ini nih. Pembicaraan tentang bagaimana cara takbiratul ihramnya Rasul ketika memulai sholat. Ada yang mengatakan hadwa mangkibaihi, atau ada yang menyebutkan hatta yuhadhiya bihima mangkibaihi. Tapi ada juga yang mengatakan hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunahi. Ini sama-sama hadis yang bicara tentang ukuran eh, tangan Nabi pada saat takbiratul ihram. Ada yang ukuran sejajar ini, ada yang sejajar dengan telinga. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Wa an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qala, dari Wa'il bin Hujr, berkata Wa'il bin Hujr, "Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya sholat bersama Nabi, kemudian beliau fawadu'a yadahu al-yumna ala yadihil yusra. Kemudian beliau meletakkan tangannya yang kanan ala yadihil yusra, di atas tangan yang kiri. Jadi Nabi sholat tuh tangannya begini. Ya, yang gini ya. Yang kanan, yang kiri ditaruhkan ala sodrihi, di atas dada, dan yang kanan menumpuk di atas tangan kiri. Jadi seperti ini. Ini kanan, ini kiri. Yang kiri masukkan ke dalam dada, yang kanan kita dia taruh di atas yang kiri. Itu posisinya ketika sholat. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Berikutnya hadis yang 279. Wan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dari Ubadah bin Samit berkata Ubadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada sholat bagi orang lam yaqra, yang tidak membaca di ummil Quran, surat Ummul Quran. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dari riwayat lain di Ibnu Hibban wa Daruqutni, dari Ibnu Hibban dan Daruqutni mengatakan la tajzi, tidak sah salatula, la tajzi salatun, tidak sah salatnya, la yuqra bi fiha bi Fatihatil kitab, yang tidak dibacakan di dalam salat itu bi Fatihatil kitab, surat pembuka Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Wa fi ukhra, dan di hadis yang lain di Ahmad wa Abi Dawud, dari riwayat Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa Turmuzi dan Turmuzi wa Ibnu Hibban dan juga Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. La'allakum, boleh jadi, taqra'una, kalian membaca apa? Membaca Al-Fatihah khalfa imamikum, di belakang imammu. Maksudnya boleh jadi kamu membaca Al-Fatihah di belakang imammu. Kulna, kami menjawab, ni'ma, ya. Qala, kemudian Nabi bersabda, la taf'alu illa bi Fatihatil kitab, fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Jangan kamu kerjakan membaca surat Al-Qur'an illa, kecuali membaca bi Fatihatil kitab, membaca surat Al-Fatihah. Fa'innahu, maka sesungguhnya hal tersebut, la sholata liman lam yaqra biha, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu hadis riwayat yang lain. Wan Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu berkata Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi, wa Abu Bakr dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar bin Khattab, kanu, mereka semuanya, yaftatihuna sholata bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka membuka atau memulai sholat mereka dengan kalimat alhamdulillah. Jadi membaca surat Al-Fatihah juga muttafaqun alaih. Tapi zada Muslim, Imam Muslim menambahkan, la yadhkuruna, beliau mereka tadi Nabi, Abu Bakar dan Umar bin Khattab
tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalimat basmalah fi awwali qiraatin, dan pada awal bacaan, wala fi akhirnya, dan juga tidak di bagian akhirnya. Maksudnya Nabi dan para sahabatnya ketika membaca surat Fatihah tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung Alhamdulillahirabbil alamin, tidak membaca Bismillah. Ini riwayat Muslim. Tapi bukan berarti tidak baca Fatihah, tetap dibaca, hanya Muslim menambahkan yang tidak dibaca bismillahnya, tapi langsung alhamdulillah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat Ahmad dan sebuah riwayat bagi Ahmad, wan Nasai dan Imam An-Nasai, wa Ibnu Majah dan wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, sabda Nabi, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim, tidak mengeraskan di bismillahirrahmanirrahim dengan lafaz bismillah. Artinya apa? Dibaca, tapi tidak dikerasin. Misalnya, jadi mereka baca basmalah juga, tapi tidak dikeraskan. Kayak begini. Alhamdulillahirabbil alamin, gitu sekalian. Cuma tidak dikeraskan, tapi tetap dibaca, hanya di dalam hati. Wa fi ukhra li Ibnu Khuzaimah, dari sanad yang lain menurut Ibnu Khuzaimah, kanu mereka Nabi dan para sahabat yusiruna, mensirrikan atau bahasa Jawanya merindikan ya, atau apa merindikan, mensamarkan, tidak membaca secara jahar, secara terang-terangan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadza yuhmalu nafyu fi riwayat Muslim khilafan liman a'allaha. Jadi ya sudahlah, ini memang ada meniadakan riwayatnya Muslim yang mengatakan tidak menyebut bismillah, karena ada orang yang menganggap itu ilat. Tapi ya sudahlah, yang penting sekarang kita tahu bahwa pada masa Rasul, pada saat itu Nabi mewajibkan setiap umat Islam yang berjamaah dengan, atau ya berjamaah dengan orang lain, di saat imam sedang membaca surat-surat pendek setelah Fatihah, maka makmumnya itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Tidak boleh ayat yang lain, tapi baca surat Al-Fatihah. Itu ya. Itu intinya. Persoalan ada perbedaan apakah dibaca Fatihahnya dibaca basmalah atau tidak, itu termasuk ittirab ya, hadis dhaif ittirab. Kalau hadis ittirab itu kan bisa dipakai, hadis dhaif bisa dipakai kalau ada penguatnya. Nah, penguatnya di sini apa? Penguatnya adalah pandangan yang mengatakan bahwa Nabi tetap mewajibkan umat Islam ketika sholat jamaah, imamnya baca surat pendek, makmumnya membaca Fatihah. Itu penguatnya. Oke, baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu tsumma yukabbiru hina yarka'u tsumma yaqulu sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i tsumma yaqulu huwa qa'imun rabbana lakal hamdu tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan tsumma yukabiru hina yarfa'u ra'sahu tsumma yukabiru hina yasjudu tsumma yukabiru hina yarfa'u tsumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha wa yukabiru hina yaqumu min isnataini ba'dal julusi, muttafaqun. Jadi hadis ini menjelaskan tentang di mana saja saat sholat Nabi memerintahkan untuk membaca takbir Allahu Akbar. Pertama pada saat awal sholat dimulai dengan takbir Allahu Akbar, itu juga.
Kemudian ketika ruku, Allahu Akbar. Kemudian Sami Allah liman hamidah diucapkan itu, bukan takbir, bukan takbir. Kemudian ketika apa namanya? Ketika berdiri setelah membaca Sami Allah liman hamidah, Rasul membaca Rabbana lakal hamdu. Setelah itu takbir lagi ketika beliau sujud. Nah, summa yukabiru hina yahwi sajidan. Ketika beliau sujud, takbir lagi. Allahu Akbar, sujud. Kemudian beliau takbir lagi ketika bangkit dari sujud. Hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian ketika sujud lagi, beliau takbir. Allahu Akbar. Summa yukabiru hina yarfa'u. Kemudian takbir lagi ketika bangkit lagi dari sujud. Jadi summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliyah, semua beliau lakukan ketika sholat. Nah, jadi rutinitas Nabi ketika beralih dari ruku ke sujud itu takbir, dari sujud ke sujud takbir, dari apa? Dari berdiri ke ruku itu takbir. Yang tidak hanya pada saat dari ruku ke bangkit kembali. Sami Allahu liman hamidah. Nah, baru dari ruku ke sujud takbir lagi. Dan itu beliau terapkan semua sholatnya. Setiap sholatnya beliau terapkan semuanya. Dan juga beliau ketika bangkit dari duduk, beliau juga takbir. Allahu Akbar. Gitu ya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Berikutnya adalah wa'an Sa'id Abi Sa'idin Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bersabda, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majdi haqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jadi ini bacaan ketika beliau bangkit dari ruku. Jadi kan Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, baru sami Allah liman hamidah bangkit dari ruku, kemudian pada saat bangkit dari ruku beliau membaca Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Ini bacanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Berikutnya hadis nomor 297. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Saya diperintah untuk bersujud. Nah, ini Nabi yang langsung bersabda ya. Saya diperintah oleh Allah tentu saja untuk bersujud ala sab'ati a'zumin, di atas 7 anggota badan. Di atas 7 anggota badan. Apa saja itu? 1, alal jabhati, di dahi, bagian dahi ya, di sini ya. Wa asyara biyadihi ila anfi, dan beliau memberikan tanda tangannya ke bagian sini. Nah, ini ditunjukkan dahinya mana ini nih, sini. Wal yada ini, dan kedua tangan. Jadi yang pertama dahi, kedua dua tangan, 3 ya jadinya. Waruk bata ini, dan 2 lutut. Jadi 5 ya, tadi 1, 3, 5, ini 5, 2 lutut. Ditambah lagi wa atrafil qadamaini, dan kaki, ujung kaki, 2 ujung kaki. Ini pas 7 ya. 5 tadi tambah 2 ini 2 ujung kaki berarti 7. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan posisi 7 anggota badan ini ikut menopang badannya Rasul. Gitu. Pertama dahi, kedua 2 tangan, berikutnya yang ketiga adalah 2 lutut, dan yang keempat terakhir adalah 2 ujung kaki. Muttafaqun alaih, hadis riwayat
Bukhari Muslim. Berikutnya wa'an ibni Buhainata radhiyallahu anhu, dari Ibnu Buhainah, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla faraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Nabi itu pernah idza shalla, ketika beliau sholat, faraja baina yadayhi, beliau merenggangkan, faraja merenggangkan baina yadayhi, kedua di antara, merenggangkan di antara kedua tangannya. Jadi maksudnya beliau merenggangkan itu ketika ini ya, angkat tangan sampai hatta ya berdua bayadu ibtahi, sampai kelihatan bagian putih dari ketiaknya beliau. Jadi kelihatan ya, ketika beliau takbir kelihatan sini bagian ketiaknya putih. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikutnya wa anil Bara'i bin Azib radhiyallahu anhuma qala, dari Bara' bin Azib berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Jika kalian sujud, fadha, maka letakkanlah kaffaika, kedua telapak tanganmu, warfa mirfaqaika, dan angkat kedua sikumu. Nah, kayak tadi itu. Tidak boleh itu nempel semua tangan dari telapak sampai siku, tidak boleh nempel. Itu mirip dengan hewan buas. Jadi caranya bagaimana? Harus sikunya diangkat, jangan ditempelin. Kalau masih kecil sih tidak apa-apa. Kalau masih belum balik, lagi belajar sholat, tidak apa-apa. Tapi kalau udah balik, sudah tamyiz, sudah dewasa, sudah rasyid, ya wajib dong. Ketika sujud itu sikunya jangan ikut-ikutan nempel ke lantai atau ke tempat sajadah. Ya, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Berikutnya kita pindah ke hadis 314. Loncat ini tadi ya. Dari 299 langsung ke 314. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud berkata, Ibnu Mas'ud, iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Iltafata ilaina, Nabi menoleh ilaina, kepada kita. Nabi menengok, noleh. Ada apa ini? Faqala, kemudian bertanya. Maka kemudian bersabda Nabi, idza shalla ahadukum, jika kalian sholat di antara, jika salah seorang di antara kalian itu sholat, falyaqul, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dibaca ini tahiyat. Sumal yatakhayyar, kemudian pilihlah minat doai ajabuhu ilahi, pilih doa yang paling disukai. Kaya itu, maka kemudian berdoalah. Muttafaqun alaih. Jadi selain kita wajib baca at-tahiyat sampai terakhir ini abdu wa rasul, baru setelah itu kita lanjutkan dengan doa yang lain. Itu di salat, di tahiyat akhir atau di tahiyat awal. Nah, kalau di versi Imam Syafi'i ya ditambahkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ditambahkan seperti itu. Wa Nasai, dan menurut Imam Nasai, kunna naqulu qabla
qabla ayyufrada alaina tasyahud. Kami membaca sebelum diwajibkannya tasyahud kepada kita. Wali Ahmad dan Imam Ahmad anna nabiyya allamahu tasyahud wa amarahu ayyu'allimahun nas. Nabi mengajarkan doa tasyahud. Wa amarahu dan beliau perintahkan untuk diajarkan kepada manusia yang lain. Wali Muslimin dan menurut Imam Muslim an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW yu'allimuna tasyahud at-tahiyatul mubarakatus shalawatu ila akhiri. Jadi diajarkan tasyahud, kalimatnya ini dia. Tahiyatul mubarakatus shalawatu dan seterusnya. Nah, itulah kewajiban membaca tahiyat atau tasyahud. Sama itu. Baik, berikutnya kita pindah ke bab sholatul jamaati wal imamati. Sholat jamaah dan imamah. Pengimaman atau imam. An Abdullah bin Umar dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajatan. Sholat jamaah itu afdol, lebih utama daripada sholatul fardhi, sholat sendirian. Utamanya bagaimana? Bisa bain dengan 7 was isrina 20 derajatan. 27 derajat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat bersama antara Bukhari dan Muslim. Walahuma dan menurut Bukhari Muslim juga an Abi Hurairah dari Abu Hurairah bi khamsin wa isrina juz'an, dengan keutamaan 25 bagian. Waqad al-Bukhari dan juga menurut Bukhari an Abi Sa'id dari Abu Sa'id berkata darajatan, derajat. Jadi intinya adalah sholat jamaah lebih utama 27 derajat atau 25 bagian daripada sholat sendirian. Itu keutamaan sholat jamaah. Berikutnya adalah hadis tentang apa ini? Abu Hurairah ya, riwayat Abu Hurairah yang mengisahkan tentang betapa pentingnya tadi sholat jamaah. Nabi bersabda, "Walladzi bi nafsi biyadihi waqad hamamtu ain amura bi hatabin fayuhtatoba. Suma amura bis sholati fayu'adzina lahu. Suma amura birajulan fayauman nasa. Suma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salata. Fa uharriqu alaihim buyutahum." Dan demi diriku di mata Allah atau di dalam kekuasaan Allah, laqad hamamtu, sesungguhnya aku telah ingin an amuro, untuk menyuruh, untuk memerintahkan bihatabin, untuk mengumpulkan kayu bakar, payuh tatamu, kemudian dibakar. Jadi disuruh kumpulkan kayu bakar, kemudian disuruh untuk dibakar. Suma amur, kemudian aku perintahkan untuk disolah, untuk sholat, fayu'adzina laha, kemudian aku perintahkan juga orang untuk mengumandangkan azan. Suma amur, kemudian aku juga perintahkan rajulan, seorang laki-laki, fayauman nasa, untuk memimpin jamaah sholat. Suma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna. Kemudian ukhalifu, saya pergi menyelisihi, ya. Ukhalifu, pergi menyelisihi ila rijalin, kepada kelompok orang la yashhaduna sholata, yang tidak menghadiri sholat. Fa uharriqu alaihim buyutahum. Kemudian saya perintahkan juga untuk membakar rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku di dalam kekuasaan Allah, lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arkan saminan, andai kata mereka tahu bahwa sesungguhnya
Apa itu? Yajidu fadlu sholatil isya, fadlu sholatil jamaah, sorry, utama sholat jamaah, menemukan arkan saminan, arkan tulang yang saminan yang ada dagingnya atau yang berdaging, au mirma'ataini hasanataini, atau daging yang berada di antara dua rusuk hasanataini yang bagus keduanya. La syahidal isya'a, niscaya mereka akan melaksanakan sholat berjamaah isya. Nah, syahid al isya, mereka akan menyaksikan mereka berjamaah sholat isya. Jadi artinya di sini Nabi sedikit mengancam tentang orang yang tidak pernah mau berjamaah sholat isya. Disinilah betapa pentingnya sholat isya dilakukan secara berjamaah, karena memang keutamaan sholat itu berjamaah sangat kelihatan, terutama pada saat sholat isya dan sholat subuh ya. Bahkan andai kata mereka tahu keutamaan sholat isya berjamaah, mereka pasti akan minta apa namanya, minta hadiah berupa daging yang bagus. Daging yang berada di antara dua rusuk itu kan bagus. Mir ma'ataini hasanataini itu bagus, daging yang paling paling top. Ibaratnya itu daging tenderloin tuh yang paling bagus itu. Andai kata mereka tahu utama sholat jamaah isya itu. Jadi disitulah. Dan juga Nabi mangkel, kesel. Karena mereka tidak mau melaksanakan sholat isya berjamaah, mereka Rasulullah ingin membakar rumah-rumah mereka itu. Karena saking tidak pedulinya mereka. Nabi sampai mau mengancam, saya akan bakar rumah-rumah mereka. Fauharriqo alaihim buyutahum. Itu saking keselnya mungkin Rasulullah. Nah, itulah hadis yang kesini yang 401 yang menjelaskan tentang keutamaan sholat isya secara berjamaah. Berikutnya hadis 402 anhu dari Abu Hurairah juga qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Atsqalus sholati 'alal munafiqina." Paling beratnya sholat bagi orang munafik itu apa? Sholatul isya'i wa sholatul fajri, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Orang munafik itu paling berat mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah apalagi. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Andai kata mereka tahu akan keutamaan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, niscaya mereka akan datang kepada sholat isya dan sholat subuh walau habuan, meskipun mereka dalam keadaan merangkak, jadi ngesot gitu ya. Kalau mereka tahu betapa besarnya keutamaan sholat isya dan sholat subuh, terutama secara berjamaah. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nidaa falam ya'ti fala sholata lahu illa min auzin. Barang siapa mendengarkan azan walam ya'ti, tapi tidak datang untuk sholat berjamaah, fala sholata, maka tidak termasuk, tidak sholat bagi dia kecuali illa min udrin, kecuali dia ada uzur. Rawahu Ibnu Majah wa Darqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Darqutni, Ibnu Hibban dan Hakim. Wa isnadu ala syarti Muslim, dan syaratnya mengikuti syaratnya Imam Muslim. Lakin rajah ba'duhum waqfahu, tetapi sebagian mentarjih dan menghukumnya wakaf.
Berikutnya hadis 305. Ini yang terakhir ya. Wa an Yazid bin Aswad, dari Yazid bin Aswad, annahu, bahwasanya shalla, Yazid bin Aswad salat ma'a Rasulullah SAW, bersama Rasul, salat subhi, dengan salat subuh. Jadi Yazid bin Aswad pernah salat subuh bersama Nabi. Falamma shalla Rasulullah SAW, ketika ketika salat, idza huwa bi rajulaini lam yusalliya, tapi tiba-tiba ada dua orang laki-laki itu tidak sholat. Fada abihima, kemudian Nabi mengajak mereka. Faji'a bihima tur'adu fara'isuhuma faqala lahuma ma manakuma antusalliya ma'ana. Ketika didatangi mereka, ternyata mereka tidak mau sholat. Faqala lahuma, maka mereka berkata, Nabi bersabda kepada mereka, bertanya, ma manakuma antusalliya ma'ana. Apa yang mencegahmu untuk tidak sholat bersamaku? Kemudian qala, berkata keduanya, qad shallaina fi rihalina, kami sudah sholat sebelumnya. Jadi kita sudah sholat, makanya kami tidak sholat berjamaah. Kita tidak sholat berjamaah karena kami sudah sholat kemarin, sebelumnya sudah sholat. Qala, Nabi bersabda, wala taf'ala, jangan kalian kerjakan, karena jangan kalian kerjakan. Idza shallaituma fi rihalikuma, jika kalian sudah sholat di tempat kalian tadi, summa adraktumul imama walam yusolli, kemudian kalian mengerjakan apa namanya, mengerjakan, membiarkan imam walam yusolli, dan tidak sholat. Artinya ya biarkan imamnya sholat sendiri aja bersama jamaah yang lain gitu. Walam yusolli, dan tidak sholat. Fasalliya ma'ahu, maka sebaiknya sholatlah kalian mau bersama imam tadi. Fa innaha lakum nafilatun, karena sesungguhnya sholat yang kedua lakum, bagi kalian itu nafilah, sholat sunnah. Jadi artinya, misalnya ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita sholat di rumah atau di mana, terus kita mampir ke masjid dan kita mendengar di saat itu ada azan berkumandang, baru berkumandang azan. Tapi mereka misalnya baru datang itu karena baru dalam perjalanan. Nah mungkin mereka sudah menjamak qashar, menjamak takhir, takdim sholat mereka. Dan mereka tidak mengikuti jamaah itu. Nah, semestinya kalau memang tidak memungkinkan untuk tidak berada di tempat itu, misalnya karena tempatnya sempit atau tempatnya tidak luas, sehingga membuat kikuk orang yang berada di situ tapi tidak sholat, maka sebaiknya kita yang sudah sholat tetap sholat berjamaah dengan mereka, walaupun mereka berdua atau mereka yang duduk di tempat masjid itu sudah sholat. Sebaiknya ikuti saja sholat. Ajakan dari imam untuk sholat berjamaah, ikuti saja. Biarkan walaupun sudah sholat, dianggapnya itu sholat sunnah. Ya, ikuti saja. Jadi itulah hadis yang mengatakan tentang sebaiknya orang yang sholat berjamaah, atau misalnya orang yang datang ke sebuah sholat jamaah, sebaiknya ikuti jamaahnya walaupun dirinya sudah sholat sebelumnya di tempat lain. Jadi tetap mengulangi sholat itu, dan dianggapnya sholat itu adalah nafilah atau sunnah. Jadi seperti itu ya hukum dari sholat ganda yang kedua kalinya meskipun sudah sholat sebelumnya. Oke, baik, sudah selesai pembahasan hadis tentang sholat dua. Cukup panjang tadi ya, kita sempat rehat tadi untuk berbuka puasa dan melaksanakan sholat tarawih, sholat maghrib dan isya serta sholat tarawih berjamaah.
dan dilanjutkan pada hari ini, pada kali ini. Jika kalian ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar yang ada di channel YouTube ataupun yang ada di Google Classroom. Saya kira itu untuk pembahasan untuk hadis